وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, hanya saja nanti di dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal ada dua riwayat dari beliau yang masyhur, yang masyhur dari beliau bahwasanya tidak sah salatnya seseorang kalau dia salat dalam keadaan terbuka atau tersingkap bahunya itu, atau bagian atas pusarnya ke atas itu terbuka. Ini tidak sah salat. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada riwayat lain juga dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang diriwayatkan oleh beberapa muridnya, yang dinukilkan oleh para fuqaha, bahwasanya salatnya sih tetap sah gitu, nggak batal. Salatnya itu tetap sah, tidak batal, tetapi pelakunya itu berdosa. Yang membuka bagian pusar ke atas itu pada saat sholat, dia berdosa. Tapi sholatnya tetap sah dan tetap diterima. Nah, yang menjadi dasar bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu hadis yang kita baca ini. Rasulullah melarang sholat dalam keadaan bahu itu terbuka. Nah, namun yang menjadi dalil bagi jumhur ulama atau mayoritas para ulama, tadi disebutkan 3 mazhab, itu menyatakan bahwasanya menutup bahu atau menutup bagian atas pusar ini hukumnya tidak wajib namun mustahab. Adapun mereka yang sholat dalam keadaan bahunya itu terbuka, bagian atas pusar badan itu terbuka, dia dianggap telah su'ul adab, dianggap orang yang adabnya itu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau memang keadaannya sangat miskin, dia nggak punya baju sama sekali kecuali yang menutupi badannya itu, maka tidak mengapa gitu loh. Nah, di antara dalil yang menguatkan madhab jumhur ulama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika Jabir ibn Abdullah itu menghadiri salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir ini dalam keadaan mengenakan pakaiannya itu tadi 1 lembar kain saja. 1 lembar kain ini beliau tutupi bagian atasnya sampai ke lutut saja. Jadi lututnya itu nampak. Karena kain yang digunakan untuk menyelimuti dirinya itu sempit gitu, pendek. Jadi bagian lutut sampai ke bawah itu terbuka. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ma hadzal istimal ladzi ra'aitu?" Wahai Jabir, ini apa istimal yang saya lihat? Istimal itu apa? Istimal itu mengemulkan pakaian seperti ini. Apa yang saya lihat istimal seperti ini? Kata Jabir, apa? Kana thawbun yakni dhaqa. Baju ini sempit wahai Rasulullah, makanya saya begini, dan bagian lutut ke bawah ini terbuka, tersingkap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah, fa in kana wasi'an, baju itu kalaunya luas boleh kamu pakai 1 helai saja. Kalau luas itu kamu kemulkan seperti itu. Faltahif bihi, fa idza kana wasi'an faltahif bihi. Kalau dia luas, bajunya itu lebar, panjang, bisa menutupi dari atas sampai ke bawah, maka kamu kemulkan seperti itu, nggak apa-apa. Wa in kana dhayiqan, tetapi ketika dia pendek, tidak bisa menutupi semuanya, maka yang lebih berhak untuk ditutupi adalah bagian surrah, itu bagian bagian
pusar itu sampai ke bawah. Kata Nabi, fattazir bihi, jadikan dia izar, jadikan dia sarung. Kalau baju kamu itu sempit. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini yang menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwasanya kalau memang seseorang itu bajunya itu pendek, tidak menutupi auratnya, itu tidak bisa menutupi semua auratnya, maka tutupilah aurat kubronya, tutupilah aurat yang diperintahkan di sini, yaitu aurat yang diperintahkan adalah dari pusar sampai ke lutut. Ini yang menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwasanya batasan auratnya laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Artinya kalau dia nggak punya pakaian lain selain itu dan sempit, pendek, maka lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, itu fattazir bihi, jadikan dia izar. Nah, kemudian juga ada dalil lain yang mengisyaratkan seperti ini, tetapi ini tidak di dalam sholat. Ini hadis muttafaqun alaih dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Hadis ini tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW minta untuk Rasulullah menjadikan dirinya sebagai istri. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang tidak punya pakaian kecuali sarungnya saja, gitu. Jadi Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi menceritakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabbu nafsi lak. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, aku memberikan diriku ini kepada engkau untuk dijadikan istri engkau. Tapi kemudian Rasulullah melihatnya, fasawwaba fiha an-nadra thumma taqta'ahu. Rasulullah melihat kepada dirinya, kemudian Rasulullah menundukkan pandangannya, tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengatakan saya menerima atau tidak mengatakan saya tidak menerima. Karena Rasulullah SAW seorang yang kasih dan sayang terhadap umatnya, tidak mau menyakiti hati wanita tersebut, hanya menundukkan pandangannya saja. Artinya di sini isyarat Rasulullah nggak mau sama perempuan tersebut. Ketika perempuan ini menunggu keputusan Nabi nggak nyampaikan kata-katanya, perempuan ini kemudian duduk. Falamma ra'at annahu lam yaqdi fiha syai'an, Rasulullah tidak memutuskan apapun, jalasat, perempuan ini duduk. Faqama rajulun min ashabihi, salah seorang dari mereka berdiri, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Wahai Rasulullah, kalau engkau enggak mau sama dia, nikahkan perempuan itu sama saya. Masya Allah, berani sekali ini orang. Dia minta dinikah. Kalau engkau enggak mau sama dia, nikahkan sama saya. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada orang tersebut, hal indaka syai', kamu punya sesuatu enggak untuk dijadikan mahar? Qala la ya Rasulullah, enggak, saya enggak punya wahai Rasulullah. Idhab faltamis idhab ila baitika waltamis syai'an, pulang kamu ke rumah, cari di rumah kamu ada enggak. Ketika balik, ya Rasulullah, ma indi syai', saya enggak punya sesuatu apapun, saya tidak memiliki apapun. Idhab faltamis walau khatamin min hadidin, pulang lagi kamu cari, kata Rasulullah, kalau ada cincin besi itu kamu ambil cincin besi itu jadi maharnya dia. Dia pulang, kembali lagi, ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, cincin besi pun saya enggak punya, gitu loh. Cincin besi pun saya tidak punya. Walakin hadza izari, tetapi ini sarung saya punya harta satu-satunya ya sarung saya ini, gitu loh. Saking apa? Miskinnya orang ini tadi. Kata Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi yang meriwayatkan hadis ini, malahu rida, dia nggak punya rida, artinya bagian atas pusarnya ini nggak tertutup. Nah, ini yang menunjukkan keadaan orang ini kesehariannya ya begitu, gitu loh. Artinya dia mau sholat mau apa, yang keadaannya begitu, dia sholat dalam keadaan telanjang dada. Ini tadi yang membuktikan bahwasanya hadis larangan untuk sholat telanjang dada itu adalah larangan makruh tanzih, tidak sampai kepada haram. Kenapa? Keadaan masyarakat Arab pada saat itu nggak semuanya punya baju, gitu loh.
Minimal dia punya baju yang menutupi pusar sampai lututnya saja. Nah, ketika tadi sambungan ceritanya hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah mengatakan, "Ma tasna'u bi izarik?" Kamu apa yang bisa kamu lakukan dengan sarung kamu itu saja? Sebelumnya orang ini tadi mengatakan lahanisfuhu, dia bisa mengambil setengah dari izar saya. Maksudnya setengah dari sarungnya itu dikasih ke istri jadi mahar itu gimana? Yaitu apa? Para ulama syurah menjelaskan yang dimaksud adalah satu hari dia pakai, ketika istrinya pakai sarung itu dia berada di rumah gitu loh. Ngapain? Ya dia nggak bisa keluar rumah gitu kan. Karena kalau dia keluar rumah ya auratnya kelihatan. Nanti besoknya baru dia pakai lagi. Dia pakai sarungnya untuk cari nafkah bagi istrinya yang kemudian menetap di rumah, tidak mengambil manfaat dari sarung tersebut. Nah, Rasulullah nggak kasih ini jadi mahar karena dia manfaatnya nggak penuh. Sehari ambil manfaat, kemudian besok dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya mahar nikah itu harus sesuatu yang bermanfaat bagi si istri tersebut. Ya, pada akhirnya ketika tidak ada singkat ceritanya, Rasulullah menanyakan kepada laki-laki ini tadi, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Kamu hafal Quran apa saja? Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha. Dia mengatakan saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Ya sudah, ataqra'u an dhahri qalbik. Kamu menghafalnya itu dari dalam dadamu gitu, artinya sudah melekat di dadamu. Quran itu enggak lupa-lupa gitu kan? Enggak, wahai Rasulullah, ini saya membacanya itu dari zahar qalbi saya, artinya tidak melihat mushaf dia membaca Quran itu, sudah menghafalnya kan gitu. Idhab faqad zawajtukaha bimman ma'aka bil Quran fa'allimha al-Quran. Ya, sekarang pergi kamu bawa dia, sudah aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran itu. Fa'allimha al-Quran, ajarkan Quran itu kepada istri kamu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang menunjukkan bahwasanya keadaan masyarakat pada saat itu enggak semuanya pakaiannya itu menutupi badan. Nah, ini yang menjadi sekali lagi saya sampaikan, ini dalil bagi jumhur ulama bahwasanya menutup bagian atas pusar ini hukumnya adalah mustahab, dan ini pendapat dari mazhab al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya apabila jamaah sekalian ada hal-hal yang ditanyakan, saya persilahkan. Nah, fadhal. Untuk batasan para terapis untuk para medis untuk menerapkan sebagian luar, ada batasan tertentu. Hajat, ada hajatnya gitu. Saya memberi batasan seperti apa? Asalnya tadi pertanyaannya, kalau para terapis ya, para medis, dia petugas seperti dokter, kemudian terapis atau yang lainnya, yang mana dalam pekerjaannya itu dia memerlukan untuk menyentuh bagian tubuh lawan jenis, bahkan bagian tubuh lawan jenis itu adalah bagian dari auratnya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada batasan-batasan tertentu? Iya, ada batasan. Batasannya adalah hajatnya, kebutuhannya sampai di mana. Satu, batasannya hajatnya. Kalau memang bagian tubuhnya itu harus dipegang dan tidak boleh ada tidak boleh ada penghalang antara kulit terapis dengan pasiennya, maka silahkan. Tetapi biqadril hajah, ini kembali kepada kaidah darurat, yang diambil dari kalam Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, Allah kemudian mengecualikan untuk perkara yang darurat gitu kan. Perkara yang darurat dibolehkan untuk memakan daging babi dan dibolehkan untuk memakan bangkai, tetapi ada kaidah selanjutnya yaitu apa? Ghairu baghin wala adin. Tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Ini nanti yang diambil oleh para ulama, kaidah selanjutnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi batasannya di sini dalam syariat yang pertama ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Asal hukumnya tadi menyentuh aurat lawan jenis, itu menyentuh auratnya itu adalah haram. Jangan menyentuh, melihatnya saja sudah haram, apalagi menyentuhnya. Kemudian ada hajat yang sifatnya itu mendesak atau tidak di situ? Iya, ada hajat yang sifatnya mendesak karena dia sakit dan butuh diterapi untuk disembuhkan, maka perlu untuk dipegang. Ada alternatif nggak selain dipegang? Kalau ada jenis terapi lain yang tidak dipegang itu sudah bisa dicapai maksud untuk kesembuhan, maka gunakan alternatif lain untuk tidak memegang. Tetapi ketika memang harus dipegang karena titik terapinya itu harus ada tekanannya. Ini kalau misalnya pengobatan seperti terapi seperti akupuntur itu kan harus mencari titiknya itu diraba terlebih dahulu. Ketika nanti salah titik tidak punya efek depan gitu. Di dalam akupuntur tidak punya efek depan, jadi tidak efektif pengobatannya ketika salah titik. Nah, mencari titiknya harus meraba yang seperti itu. Nah, ini salah satunya kan. Jadi nggak ada alternatif kecuali harus dipegang, misalnya seperti itu, maka diperbolehkan untuk memegang. Nah, kadarnya bagaimana? Perlunya di mana yang dipegang gitu. Kalau memang dia sakitnya misalnya berkenaan dengan lambung, titik yang harus ditusuk adalah titik akupuntur yang berpengaruh pada lambung. Ya, nggak boleh pegang bagian-bagian yang lain. Pada bagian itu saja dia boleh dipegang. Nah, ini yang menjadi ketentuannya boleh, tetapi kebolehannya ini kaidah kedua. Tadi kan yang pertama membolehkan yang haram untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kaidah kedua ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kebolehan melakukan yang haram karena ada hajat yang darurat itu tadi, tuqaddaru biqadariha, ditakdirkan, diukur berdasarkan keperluannya. Nah, keperluannya ini kan beda-beda. Masing-masing terapi masing-masing jenis terapi nanti dia punya kadar-kadarnya. Ada banyak terapi nanti punya kadarnya seperti ini. Nah, kemudian di antara dalil yang membolehkan terapis itu untuk memegang lawan jenis, di antaranya adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah ini pernah minta izin sama Nabi untuk dibekam oleh seorang laki-laki namanya Abu Thaibah. Abu Thaibah ini salah seorang budak yang ada di Madinah yang dia pekerjaannya memang hajam, tukang bekam. Nah, di sini istri Nabi pernah dibekam oleh laki-laki ajnabi gitu. Nah, hanya saja di sini para ulama nanti taujihnya berbeda-beda tentang Abu Thaibah ini. Sebagian ulama ada yang mentakwil bahwasanya Abu Thaibah ini masih familinya Ummu Salamah, tapi ini ba'id. Ba'id itu apa? Jauh, takwilnya ini takwil jauh. Nggak ada nggak ada keterangan bahwasanya Abu Thaibah ini adalah masih famili sama Ummu Salamah. Ummu Salamah Quraisyah, Abu Thaibah budak. Kok bisa familinya jadi budak seperti itu kan? Jauh ini anunya. Maka yang paling banter di situ, yang paling dekat dengan kemungkinannya di hadis Abu Thaibah itu bahwasanya hal tersebut ini keadaannya darurat. Artinya tidak ada pembekam lain selain dia yang bisa melakukan terapi itu, maka Rasulullah mengizinkan. Nah, namun sebagian ulama syurah yang lain memberikan taujih ini dulu sebelum turun ayat hijab.
Jadi dibolehkan oleh Nabi untuk membekam Ummu Salamah itu sebelum turun ayat hijab. Ayat hijab itu turun di tahun ke-5 Hijriah di surah Al-Ahzab, bertepatan tidak lama setelah pertempuran Ahzab itu terjadi, turun ayat hijab itu untuk melindungi istri-istri Nabi SAW dari laki-laki ajnabi, terutama dari orang-orang munafik di Madinah itu, hingga istri-istri Nabi setelah turunnya ayat hijab itu harus menutup aurat mereka. Nah, apabila ini dibenarkan memang sebelum turunnya ayat hijab, maka ini berlakunya hanya kepada istri Nabi saja. Adapun wanita-wanita muslimah yang lainnya ketika ada hajat gitu kan, memang terapisnya itu laki-laki dan tidak ada terapis lain selain laki-laki, diperbolehkan untuk menyentuh auratnya itu sekedar hajatnya itu saja. Jadi sampai seperti itu insyaallah biidznillah Allah taala.